Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, tahun 2025 ini merupakan tahun yang tampaknya akan spesial sekali untuk pasar kripto, Bitcoin, dan satu tambahan narasi baru yang akan kita bicarakan kali ini adalah tentang AI. Secara spesifik mengenai AI agent. Dan sesuai dengan judul juga kita akan bicara mengenai prediksi dari AI mengenai kripto-kripto ke depan ini. Teman-teman jangan sampai kalian lewatkan karena narasi ataupun data-data yang keluar sekarang ini mengenai kripto, mengenai Bitcoin itu pada positif teman-teman. Dan mari kita dive in seperti apa newsnya. Teman-teman, yang pertama di sini adalah satu video yang menarik ya. Ini dari CNBC. Teman-teman, dikatakan oleh mereka di sini dari media mereka bahwa AI has to grow up in 2025, guys. AI ini akan menjadi primadona di tahun 2024 atau bahkan sudah menjadi primadona karena kita lihat ya, pergerakan dari token-token kripto dengan narasi AI sudah bagus sekali pergerakannya. Oleh karena itu 2025 ini diekspektasikan akan menjadi tahunnya AI. Sementara untuk keadaan market kita di sini teman-teman sudah berada di 99.000 Bitcoin di awal pekan ini. Dia nutupnya tadi di 98, kemudian dia gas ini naik sore ini. Jadi ketika saya merecord video kali ini, Bitcoin teman-teman sudah sempat tadi ini berada di 99.500 dolar, sekarang agak terkoreksi sedikit. Oke lah, fine seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan kenapa alts ini agak lagging ya, agak turun dia ataupun dia agak ketahan ya, tidak ikutan hijau. Ya ini teman-teman ya, gara-gara si BTC.D-nya terjadi hijau. Ini sudah 2 hari dia terjadi kenaikan teman-teman. Dan saya tetap pada keyakinan saya bahwa tahun 2025 ini akan menjadi tahun yang merah untuk BTC Dominance. Dan itu akan memberi ruang kepada altcoins untuk bergerak. Kemudian teman-teman, Bitcoin kenapa struggle-nya susah sekali untuk naik ke 100.000? Salah satu alasan yang menarik di sini adalah kenapa Bitcoin ini sudah dari beberapa minggu ini tidak berhasil menembus lagi ke 100.000-nya, padahal apabila itu terjadi teman-teman, tren bullish ini semakin strong, semakin kuat. Dan untuk yang menariknya di sini dari Excel tadi dikutip ya, untuk MVRV-nya si Bitcoin di sini dengan indikator 30 hari MA ya, kemudian disandingkan dengan 360 hari DMA-nya. Dan struktur Bitcoin ini atau price action dari Bitcoin ini masih bullish teman-teman, dengan no clear signs of being overheated. Jadi ini masih belum overheated teman-teman. Apabila kita perhatikan volumenya, menurut Excel masih kurang, dan kita bisa perhatikan tadi biasanya volumenya tinggi. Sampai hari Senin ini pun masih berada di volume 24 jamnya saja ini 28 billion untuk si Bitcoinnya. Oleh karena itu ini masih dikatakan sebagai momen-momen yang belum balik ya orang-orang dari holiday season. Dan apabila aroma-aroma dari holiday season ini selesai teman-teman, kita ekspektasikan kenaikan besar untuk volumenya, dan itu akan mendongkrak juga ke harga si Bitcoin. Kemudian berita yang positif ini ternyata tidak hanya di AI sahabat Black Cuan, karena ada di PayFi, tokenized asset, dan beberapa narasi lainnya. Oleh karena itu kayaknya saya melihat ya ke depan ini, setelah narasi AI agents ataupun AI ini jalan teman-teman, sudah overheat dia, nanti itu akan ada shifting ke narasi-narasi yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu untuk selalu melakukan adjustment nanti ke depan ini. Ketika narasi AI ini mau selesai atau udah selesai nih, kemana nih narasi yang selanjutnya? Karena para traders-traders ini kan selalu menunggangi narasi-narasinya. Jadi ketika sudah overheated dia akan pindah ke narasi lainnya. Salah satu narasi setelah AI dan crypto teman-teman mungkin akan keluar nanti itu di narasi PayFi. Kemudian ada DeFi, kemudian yang bersanding sekarang ini atau dia melting ya, kayak dia melebur gitu kan, terjadi kerjasama semacamnya. Jadi kayak bikin jembatan nih antara keuangan ataupun sistem keuangan tradisional ke dalam decentralized finance. Narasi berikutnya yang masih hot juga ke depan ini adalah RWA. Karena RWA ini diekspektasikan akan menyumbang 10% dari global GDP
atau perkiraan angkanya ini sekitar 10 triliun. Dan kenapa saya mengatakan akan ada shifting-shifting seperti itu? Karena teman-teman, bagi kalian yang sudah punya aset ini semenjak 2 tahun yang lalu, kenaikan ini sudah tinggi teman-teman. Jadi sudah seharusnya ada TP-TP 1% ataupun 2% per minggu, atau bagaimana teman-teman mengatur sendiri. Di sini sekedar saling mengingatkan saja. Saya yakin teman-teman sudah punya manajemen untuk take profitnya. Dan saya lanjutkan kembali di sini teman-teman ya, bahwa all season akan ditandai dengan Ethereum teman-teman. Saya masih dengan pemikiran saya yang itu, bahwa Ethereum mother of all alts. Sementara ini sampai di bulan Januari ini saja Ethereum sudah terjadi kenaikan 8%. Apabila kita melihat ke riwayat sebelumnya kan dari 2017 sampai 2021, dari Januari sampai ke April Ethereum itu selalu hijau. Dan kita melihat sebelumnya di tahun 2024 itu tertekan sekali, terutama harga Ethereum per BTC. Kalau per USDT-nya memang agak stabil, akan tetapi di per BTC-nya itu dalam sekali. Oleh karena itu di tahun 2024 ini saya mengekspektasikan bahwa Ethereum per BTC ini akan mantul, begitu juga dia nanti akan berdampak positif kepada Ethereum per USDT-nya teman-teman. Dan jika itu yang terjadi, kita akan melihat nanti di bulan Februari, yang dikatakan bulan yang cukup bullish ya, atau lebih bullish daripada bulan-bulan yang lainnya, itu akan membawa Ethereum dan altcoins itu terjadi kenaikan sampai ke Maret ataupun sampai ke April. Karena tidak sedikit juga orang yang sering mengatakan sell in May and go away, comeback lagi nanti di bulan Agustus atau September. Oke, teman-teman. Dan saya lanjutkan di sini pertanda dari Ethereum itu tadi. Kenapa ini akan positif kepada Ethereum? Karena mari kita lihat bahwa stablecoin sekarang ini paling banyak itu numpuknya itu di Ethereum, teman-teman. Baik itu USDT maupun USDC, sahabat Black Cuan. Ada sih di Solana ya, yang terjadi kenaikan juga di sini sebesar 202 juta US dollar. Dan untuk Solana memang udah liar ya, pergerakannya udah tinggi banget dia. Tetapi teman-teman, ternyata ini masih kurang liar dengan apa yang disampaikan ini oleh Ali Martinez ya. Ini ngeri. Semenjak penurunan si Solana dari tahun 2022 sampai ke bottomnya itu di tahun 2023 ke area 9 dolar ya, dia turun teman-teman. Setelah itu dia naik sampai ke 200-an dolar. Apabila pola cup and handle ini terjadi dengan liarnya bull run 2025, maka harga si Solana tahun 2025 ini bisa muncak dia di 4.000 dolar. Waduh, 4.000 dolar teman-teman. Kenaikan harga si Solana ini apabila mengikuti pola cup and handle ini. Menurut kalian bisa tidak? Apabila dia bisa, berikan alasan kalian, begitupun sebaliknya. Dan sekarang mari kita masuk ke prediksi AI tentang altcoins di tahun 2025. Teman-teman, ada model yang dibentuk ya, atau dibuat ini untuk prediksi portofolio tahun 2025 ini dengan beberapa mesin atau AI ya. Untuk Bitcoin sendiri di sini, dari ChatGPT, peaknya Bitcoin itu berada di range antara 175 sampai ke 350 ribu. Kemudian Perplexity memberikan estimasi yang cukup realistis menurut saya di sini di range 75 sampai ke 200 ribu, dan Copilot di sini 175 sampai ke 350 ribu. Mesin AI sudah sangat advance menurut saya di sini karena dia bisa membaca data dan memberikan visinya mereka berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut, teman-teman. Oleh karena itu saya coba untuk melihat dengan pandangan yang lebih realistis di sini ya. Daripada mesin AI ini, saya mengambil di tengah-tengahnya dia di kisaran 150 sampai ke 170-an ribu dolar. Apabila melebihi dari itu, misal di 200-an ribu bahkan ke 300-an ribu, itu adalah kesalahan yang saya syukuri karena itu menjadi bonus teman-teman. Yang artinya exit plan ini yang kita lakukan 1%, 2% per minggu berdasarkan adjustment kita sendiri sambil kita mengendarai bull runs ini, itu akan memberikan kita returns dengan mengurangi resiko yang semakin besar ke depannya. Seperti itu saya memvisikan bagaimana TP-TP ke depan ini untuk Bitcoin ataupun aset kripto, teman-teman.
Saya masih bullish untuk Bitcoin ataupun kripto di tahun 2025 ini. Dan kita lanjutkan koin berikutnya, ada Ethereum dengan estimasi yang sama. Cuman bedanya di sini ada Microsoft Copilot di sini yang memberikan prediksi sampai level puncaknya itu di 10.000. Oleh karena itu dari ChatGPT, Perplexity di sini di area 10.000 juga ya, 6.000 sampai 10.000. Kalau saya pribadi untuk Ethereum ini saya kepengennya di 10.000 teman-teman. Kemudian Solana yang kita bilang tadi itu dari Cryptorus ya, atau dari Alichard Martinez itu sampai 4.000, sementara dari semua mesin AI di sini puncaknya itu di 700-an dolar dan 500-an dolar. Jadi kalau kita ambil tengah-tengahnya ya di 400 dolar lah untuk si Solana. Kemudian ada Tron juga di sini. Tron ini diekspektasikan akan tembus dia ke 1 dolar di sini teman-teman. Baik dari Microsoft Copilot, Perplexity ataupun ChatGPT di sini di 1 dolar. Perplexity-nya aja yang paling rendah di sini 0,37. Kemudian yang selanjutnya ada XRP. Teman-teman, yang paling tinggi untuk XRP ini datang dari Microsoft Copilot dengan estimasinya dia di akhir tahun 2025 satu XRP di 27,5 dolar. Bagi teman-teman saya XRP Army, mohon waktu dan tempat kalian untuk memberikan komentar mengenai prediksi dari Microsoft Copilot ini. Apakah ini memungkinkan ataupun tidak memungkinkan? Saya ingin tahu jawaban kalian. Selanjutnya ada Cardano di sini yang diekspektasikan bisa menembus 3 dolar untuk per satu Cardano. Dan Avalanche di sini teman-teman, Avalanche di sini diekspektasikan bisa di atas 100 dolar akhir tahun 2025, masih juga dari Microsoft Copilot yang paling tinggi. Sementara yang lain-lainnya ini rata-rata ya di angka-angka yang medium ya, di 56 sampai 84, bahkan ada dari Perplexity ini maksimalnya cuma sampai 95 dolar untuk Avalanche. Dan yang terakhir di sini ada Kaspa teman-teman. Kaspa ini diekspektasikan oleh ketiga mesin ini berada di 2 sampai 5 dolar oleh ChatGPT, kemudian Perplexity 0,1 dan stretch targetnya artinya di luar ekspektasinya dia itu bisa sampai 0,5. Akan tetapi Copilot di sini juga memberikan standar yang cukup rendah ya kepada Kaspa, ini hanya di 0,42. Kalau menurut saya pribadi di sini Kaspa bisa lah sampai di atas 1 dolar di bull run sekali ini teman-teman. Dan sedikit informasi menarik ya yang bisa kita jadikan pertanda ataupun signal ya mengenai take profit seperti itu teman-teman. Itu kita bisa langsung pergi ke Crypto Fear and Greed Index di CoinMarketCap. Jadi area-area di bawah-bawah seperti ini itu sebenarnya area-area yang bagus untuk akumulasi. Dan ketika dia overheat di sini, sudah di extreme greed di sini. Nah, di sini yang saya maksudkan ngambil 1%, 2% per minggunya seperti itu teman-teman. Karena ini kan durasinya tidak sebentar ini. Ini bisa berjalan durasinya bahkan lebih dari 1 bulan ya teman-teman ya. Bahkan 3 bulan juga pernah terjadi seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, apabila sudah berada di extreme greed seperti ini, area-area untuk mulai melakukan take profit 1%, 2% atau bahkan sampai ke 10% seperti itu berdasarkan money management kita dalam taking profit. Dan selanjutnya di sini saya ingin bahas kepada kalian adalah mengenai narasi yang baru ini, top AI agents di sini dengan market cap yang masih 14 billions. Dengan koin yang paling besarnya dia di sini adalah virtual protocol itu yang pergerakannya sudah ngeri sekali ya. Entah dari mana dia tiba-tiba masuk ke 100 besar ini virtual ini, luar biasa si virtual protokol ini. Dan untuk yang saya pantau-pantau di sini, saya sertakan ya. Saya pantau di sini. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan ini bukan financial advice. Dan apabila kalian suka dengan konten Black Cuan, tinggalkan like ataupun subscribe ke channel ini. Teman-teman, yang saya pantau di sini, not financial advice ya. Resikonya tinggi, akan tetapi rewards-nya juga besar menurut saya di sini, teman-teman. Salah satu yang saya pantau di sini sudah terjadi kenaikan selama sebulan terakhir. Itu adalah Pala Network. Pala Network ini juga masuk dalam narasi AI agent dan dia ini berada di dalam ekosistemnya Polkadot dan dia ini terintegrasi juga ya ternyata dengan si Ethereum teman-teman, si Pala AI ini. Oleh karena itu, Pala AI masuk dalam pantauan ya teman-teman ya. Kemudian koin berikutnya adalah Pinlink. Ini adalah project yang baru-baru launch ini, Pinlink ini.
pin link yang berada di dalam narasi AI ini teman-teman, ini koin yang baru berusia beberapa bulan ya di sini. Dan menurut saya dengan market cap yang masih terhitung kecil ya di 224 juta dolar di sini, saya kira dengan narasi AI yang bagus-bagus sekarang ini, yang sedang hype ya sekarang ini, si AI agent itu, menurut saya koin-koin ini akan punya perform yang bagus. Jadi kalau misalnya ini kita beli nih, seandainya ya, kita beli terus tiba-tiba dia koreksi, maka kita tahan dulu. Karena bisa jadi setelah koreksi itu dia ngepam lagi, dan ya kita masuk ke technical analysis lah kalau kita mau beli koin-koin ini. Dan ini merupakan koin yang masuk dalam pantauan ya teman-teman. Dan terakhir di sini ada Parallel AI. Parallel AI ini juga termasuk koin yang baru, dan ini lahirnya ini 2024 juga nih teman-teman, di bulan 9 ya kalau tidak salah. Ini juga masih beberapa bulan nih umurnya si Parallel AI di sini teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cek ke Coin Market Cap, kalian bisa beli di mana ataupun exchange mana untuk membeli si Parallel AI di sini teman-teman. Sebagai kesimpulan saya di sini teman-teman ya, prediksi dari mesin AI tadi itu bisa kita jadikan sebagai referensi saja, bukan patokan utama ya di sini, karena yang menjadi patokan utama kita itu adalah apa yang kita analisa sendiri ataupun riset yang telah kita lakukan secara mandiri dalam hal ini teman-teman. Dan sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.